Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Larasati dari kelas manajemen 6 Pagi E, Universitas Pekalongan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang PPh pasal 21 untuk memenuhi tugas kuliah online makul perpajakan. Yang pertama dari materi tersebut, pengertian PPh pasal 21, yaitu pajak yang dikenakan atas segala penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan tunjangan. Kemudian yang selanjutnya, pemotongan PPh pasal 21 ada 5, meliputi pemberi kerja yang di dalamnya ada orang pribadi dan badan, cabang, perwakilan atau unit. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang ketiga, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. Yang keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Yang kelima, penyelenggaraan kegiatan. Kemudian selanjutnya, subjek PPh pasal 21. Yang pertama, pegawai. Yang kedua, penerimaan uang pensiun. Yang ketiga, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan. Yang keempat, anggota Dewan Komisaris. Yang keenam, mantan pegawai. Yang ketujuh, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan, meliputi peserta kegiatan perlombaan, peserta rapat, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan, kemudian peserta pendidikan dan pelatihan, dan yang terakhir peserta kegiatan lainnya. Kemudian bukan subjek pajak. Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain negara asing. Kemudian yang kedua, pajak perwakilan organisasi internasional. Yang poin selanjutnya, objek PPh pasal 21. Yang dipotong melalui hasil dari penghasilan yang diterima diperoleh pegawai tetap. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penerima pensiun. Yang ketiga, penghasilan berupa uang pesangon. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan lain-lain. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya. Kemudian yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan. Kemudian yang ketujuh, penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur. Kemudian selanjutnya, penghasilan berupa jasa produksi atau gratifikasi, bonus atau imbalan lainnya. Kemudian yang terakhir, penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun. Poin selanjutnya yaitu bukan objek pajak atau PPh pasal 21. Yang pertama, pembayaran asuransi atau manfaat dari perusahaan. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Yang tiga, iuran pensiun yang dibayar kepada dana pensiun. Yang keempat, zakat yang diterima orang pribadi. Yang kelima, beasiswa. Itu dari semua itu, kita itu melakukan pemotongan biaya pajak beberapa persen dari aturan yang sudah berlaku. Kemudian, tarif pemotongannya. Tarif pemotongan PPh pasal 21, tarif yang dipakai adalah tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu jika lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 50 juta, tarif pajak yang dikenakan adalah 5% dari 50 juta tersebut. Kemudian, lapisan penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajak yang dikenakan adalah 15%. Kemudian, di atas 50 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajak yang digunakan adalah 25% dari nominal tersebut. Kemudian di atas 50 juta,
tarif pajak yang dikenakan adalah 30%. Bisa dihitung sendiri secara manual berapa nominal yang nantinya masuk ke wajib pajak yang akan dibayarkan. Kemudian, dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak, tarif pajak dikenakan terhadap dasar pengenaan pajak sebagai berikut. Yang pertama, pegawai tetap. Dipotong penghasilan kena pajak sama dengan jumlah seluruh penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan, iuran, dan lain-lain yang terkait dengan pekerjaannya dan dikurangi PTKP. Kemudian 2. Penerimaan pensiun berkala. Penghasilan yang dipotong atau kena pajak sama dengan seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan. Kemudian yang ketiga, pegawai tidak tetap. Yang dipotong penghasilan kena pajaknya yaitu penghasilan bruto dikurangi PTKP. Kemudian PTKP sendiri yang singkatan dari penghasilan tidak kena pajak. Kemudian yang sekarang ada lagi banyak kelebihan menggunakan fitur PPh di aplikasi online. Jadi Direktorat Jenderal Perpajakan kini mengeluarkan fitur PPh di aplikasi online pajak, yaitu dengan tujuan untuk mempermudahkan para wajib pajak untuk membayar pajak. Yaitu dengan kelebihannya yang pertama, perhitungan PPh 21 otomatis dan akurat tanpa perlu hitung manual lagi dengan Excel. Kan seperti belum ada online itu dilakukan dengan cara manual Excel, yaitu di komputer, di laptop, ataupun di HP. Itu kan agak ribet, jadi dari perpajakan mengeluarkan secara online. Kemudian dilengkapi dengan fitur perhitungan pajak. Karyawan sesuai dengan peraturan yang terbaru atau berlaku. Kemudian bisa pembuatan langsung ID billing dan setor pajak online dan e-filing gratis dalam satu aplikasi terpadu. Jadi di sini kesimpulannya, Direktorat Jenderal Perpajakan sudah mempermudah untuk pembayaran pajak, yaitu dengan online dan pencetakan kartu secara mudah dan pembayaran yang mudah. Terus untuk yang belum tahu itu bisa melihat caranya di internet ataupun dimanapun diakses yang bisa melakukan pembayaran secara online untuk wajib pajak. Untuk materi lanjutannya saya menggunakan PPT, yaitu lanjutan dari yang tadi, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Uraian untuk diri wajib pajak orang pribadi, PTKP setahunnya Rp24.300.000. Tambahan untuk wajib pajak yang kawin Rp2.025.000. Tambahan untuk seorang istri Rp24.300.000. Kemudian tambahan untuk setiap anggota sekeluarga, sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus Rp2.025.000. Kemudian untuk keterangan tabel tanggungan, yaitu yang dimaksud dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggungkan oleh wajib pajak. Yang kedua, anak angkat termasuk penambahan nilai PTKP. Pengertian anak angkat dalam perundang-undangan pajak adalah seorang yang belum dewasa, bukan anggota keluarga, sedarah atau semenda dalam garis lurus dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari wajib pajak yang bersangkutan. Yang ketiga, contoh hubungan keluarga sedarah dan semenda. A. Sedarah lurus, yaitu ayah, ibu, anak kandung. Yang B. Sedarah kesamping, saudara kandung. C. Semenda lurus, yaitu mertua, anak tiri. Yang keempat, semenda kesamping, saudara ipar atau selain yang di atas tidak dimaksud ke dalam tanggungan. Selanjutnya, status wajib pajak terdiri dari
Yang pertama TK atau tidak kawin ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga. K. Kawin ditambahkan dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga. K atau I. Kawin ditambahkan untuk istri atau hanya seorang yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, ditambah dengan biaya tanggungan anggota keluarga. Kemudian PH adalah wajib pajak kawin yang secara tertulis melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. PTKP-nya tetap seperti PTKP untuk WP. Wajib pajak kawin yang penghasilannya suami istri digabungkan. Kemudian HB, wajib pajak kawin yang telah hidup berpisah ditambah banyaknya tanggungan anggota keluarga. Kemudian PTKP karyawati adalah 1. Karyawati kawin sebesar PTKP untuk dirinya sendiri. Kedua, karyawati tidak kawin sebesar PTKP untuk dirinya sendiri plus PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. 3. Karyawati kawin yang mempunyai surat keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan besar. PTKP-nya adalah PTKP untuk dirinya sendiri plus PTKP status kawin plus PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Kemudian keterangan dari tabel di atas ditetapkan atas jumlah kumulatif uang pesangon yang dibayarkan sebagai atau seluruhnya dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila kurang jelas ataupun masih banyak yang salah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.